Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 PAI 6A yang beranggotakan saya sendiri Farah Humaida Amini dan satu teman saya bernama Elena Nada Azizah. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi pendidikan nonformal berbasis sekolah menengah atas. Untuk yang pertama itu ada penjelasan. Nah, apa sih pendidikan nonformal itu? Pendidikan nonformal adalah pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu, untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Terus poin yang kedua itu ada program paket C setara SMA. Nah, program pendidikan kesetaraan paket C ini sebagai bagian dari pendidikan nonformal. Kenapa bisa dikatakan sebagai pendidikan nonformal? Karena program paket C ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMA sederajat seperti umumnya. Misalkan ada siswa yang lulusan SMP sederajat, dia tidak meneruskan sekolah karena sudah bekerja. Nah, tetapi dia ingin tetap mendapatkan pendidikan SMA sederajat. Nah, ini bisa mengambil paket C. Ya, kayak gitu. Terus selanjutnya yang poin ketiga adalah tujuan pendidikan nonformal berbasis sekolah menengah atas. Nah, di sini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, tujuan umum pendidikan nonformal berbasis sekolah menengah atas atau paket C yaitu untuk membekali warga belajar dengan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang setara dengan kemampuan, pengetahuan, dan sikap lulusan SMA sederajat. Jadi di sini tujuannya ya sama-sama untuk memberikan informasi, untuk memberikan kemampuan belajar. Sedangkan dalam tujuan khusus ini, tujuan khusus diselenggarakannya program paket C adalah yang pertama, memiliki pengetahuan yang setara dengan pengetahuan lulusan SMA sederajat, dengan merujuk pada penguasaan kompetensi kurikulum yang berlaku. Jadi walaupun mengambil paket C, tetapi pembelajarannya itu sama ya, hanya yang membedakan itu segi waktunya tidak tidak setiap hari kayak gitu. Terus yang kedua, memiliki keterampilan fungsional, praktis, dan teknis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan bermata pencaharian. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia. Yang keempat, memiliki sifat yang kompetitif, ulet, dan kepribadian tangguh, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi permasalahan serta perkembangan yang ada. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pengertian pendidikan nonformal, program paket C setara SMA, dan tujuan pendidikan nonformal berbasis sekolah menengah atas. Nah, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Elia. Silakan, Mbak Elia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan nonformal berbasis sekolah menengah atas. Nah, penyusunan kurikulum pendidikan itu biasanya mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah, struktur kurikulumnya itu struktur kurikulum pendidikan atau paket C merupakan pola susunan mata pelajaran meliputi mata pelajaran dan bobot satuan kredit atau biasa disebut dengan SKK. Kemudian struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok dan
mata pelajaran khusus. Apa sih mata pelajaran kelompok umum? Mata pelajaran kelompok umum memuat pelajaran yang disusun mengacu pada standar pendidikan formal sesuai peraturan Mendikbud nomor 16 tahun 2016. Nomor 21 tahun 2016. Kemudian yang kedua yaitu kelompok perminatan, yaitu upaya memberikan pilihan berdasarkan minat siswa peserta didik. Nah, jadi dalam kelompok perminatan ini, pemerintah itu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengekspresikan atau membebaskan peserta didik untuk memilih suatu pendidikan. Dalam menempuh pendidikan itu, pemerintah membebaskan kepada peserta didik untuk memilih itu. Terus selanjutnya, kelompok khusus terdiri dari kelompok pemberdayaan dan keterampilan. Yang pertama, kelompok pemberdayaan itu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan harga diri. Nah, itu bertujuan untuk agar peserta didik itu mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian keterampilan itu diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, yaitu kebutuhan peserta didik dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik setelah lulus dari pendidikan non-formal ini atau PKJ ini, peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi, kebebasan, dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif. Kemudian, apa sih bentuk keterampilan itu seperti apa aja? Yang pertama yaitu keterampilan seni dan budaya. Keterampilan seni dan budaya ini untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Nah, jadi dengan adanya seni dan budaya ini, peserta didik dapat mengenal lebih dalam tentang kebudayaan-kebudayaan yang berada di Indonesia itu apa saja, untuk mempelajari seni dan budaya dalam negara Indonesia. Bukan hanya dalam negara Indonesia, bahkan luar negeri pun peserta didik mampu mengetahui seni dan budaya negara lain. Kemudian yang kedua, pendidikan olahraga dan rekreasi, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani dalam menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuannya dari pendidikan olahraga dan rekreasi itu agar peserta didik itu bisa menerapkan materi pembelajaran dari pendidikan olahraga dan rekreasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti olahraga, lari, jogging, itu bisa diterapkan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya. Kemudian yang ketiga yaitu prakarya, yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecakapan okupasional dan vokasional. Nah, muatan tersebut merupakan muatan wajib, tetapi untuk pendalaman dan spesialisasi peserta didik dalam memilih keterampilan keahlian yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, kearifan lokal, dan karakteristik peserta didik. Nah, dari prakarya ini, peserta didik itu bisa menuangkan ide-ide kreativitasnya untuk membuat suatu karya. Itu tujuannya seperti itu. Ada dua tingkatan pendidikan kesetaraan yang tadi muatan dan kompetensi tingkat 5 itu setara dengan kelas 10 sampai kelas 11 pada jenjang pendidikan formal. Kemudian yang kedua yaitu tingkat 6 atau setara dengan kelas 12 pada jenjang pendidikan formal. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran pendidikan non-formal berbasis sekolah menengah atas. Nah, pelaksanaan dalam pembelajaran pendidikan non-formal berbasis SMA ini, yang pertama itu proses perencanaan pembelajaran dirancang berupa dengan silabus,
Ini seperti pendidikan formal ya. Dirancang berupa silabus, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP, kemudian penggunaan media dan sumber belajar. Itu harus dipersiapkan. Kemudian persiapan pembelajaran yaitu berfungsi agar tutor atau pendidik melakukan pembelajaran dengan perencanaan yang terstruktur. Tutor wajib yang pertama, tutor wajib membuat persiapan tertulis dan tidak tertulis agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, silabus ini perlu diorganisasi agar prestasi belajar mencapai dengan kriteria yang telah ditentukan non formal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran pendidikan non formal berbasis SMA itu seperti apa sih, atau kegiatan pembelajaran kejar paket C itu seperti apa? Nah, biasanya itu diselenggarakan sesuai permintaan warga. Nah, agar peserta didik itu dekat dengan lokasi tempat tinggal mereka. Nah, biasanya itu paket program dari paket C ini dilakukan oleh per wilayah, seperti per kecamatan. Biasanya itu dalam setiap kecamatan itu pasti ada paket C. Kemudian pembelajaran antar tutor dan peserta didik bersifat tutorial untuk mengatasi kesulitan belajar atau materi yang sulit. Biasanya itu durasinya sekitar 2-3 jam setiap kali pertemuan selama 1 minggu. Dan pelaksanaannya itu berlangsung biasanya 3 minggu. Kemudian modul program kejar paket C juga berisi sama seperti materi pendidikan formal SMA. Nah, dilengkapi dengan bahan ajar sesuai kurikulumnya. Selain itu, pembelajaran program kejar paket C dilengkapi dengan buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan dan keterampilan setara SMA. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Apa sih penilaian itu? Penilaian adalah kegiatan selanjutnya. Kegiatan ini digunakan untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dari peserta didik. Nah, penilaian pengetahuan biasanya itu menggunakan tes baik lisan maupun tulisan. Sedangkan penilaian sikap menggunakan observasi atau skala sikap. Pembelajaran program kejar paket C terdiri dari perencanaan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran tadi, kegiatan dari pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi pembelajaran. Nah, itu dilakukan pengawas terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bisa berjalan secara optimal. Nah, jadi dalam pendidikan itu ya harus ada 3 itu. Yang pertama ada sebuah perencanaan, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran, yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran atau penilaian. Nah, tadi sedikit penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.